Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 9 yang berjudul membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran satu menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Dua menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Tiga mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Empat menyusun laporan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembakaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis
sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, tumbuhlah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Ini gambar penumpasan PRRI oleh TNI. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usahanya dapat digagalkan. Berkas Apris mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh DRS Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS atau RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Ini adalah gambar markas besar divisi Siliwangi yang diduduki APRA tahun 1950 di Bandung. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Dua masa Orde Lama antara tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. Ini adalah gambar suasana sidang konstituante setelah pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas.
Dua Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garing 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang memubarkan DPR hasil pemilu 1955. Tiga Presiden membentuk MPRS dan anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.